Memang kalau Bang Juma, menurut sepengetahuan aku, keilmuan aku, ya kan, Bang Juma sangat benci kepada Yesus kan gitu. Udah Lah, benci ya kan? justru karena saya benci kepada orang-orang yang membenci Yesus. Kalianlah yang membenci Yesus, kami enggak. Kenapa? Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang membenci Yesus itu Kristen. Kenapa? Kita buktikan. Kenapa? Kita buktikan ya. Buktikan. Boleh tidak pencipta langit dan bumi menghapus dosa manusia tanpa harus membunuh Yesus? Ya, sekarang gini ya Bang Juma. Bang Juma, Bang gitu. Boleh Gila, nggak Bang Juma? pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia tanpa harus mengorbankan Yesus, ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, ditonjok seperti maling ayam, lalu dikutuk di atas pohon, lalu ditombak, lalu kemudian dibunuh, dikubur, dan setelah keluar dari kubur dikira hantu. Boleh nggak Tuhan menghapuskan dosa tanpa harus ada penganiayaan ala Kristen terhadap Yesus? Dengar Bang Juma ya. Silakan. Dengar ya. Kalau masalah itu Bang Juma katakan, Ya. mau kuterapin semua, Bang Juma nggak percaya. Saya tidak akan percaya karena itu cuma akal-akalan Anda. Iya, sekarang gini Bang Juma. Sebenci apa Bang Juma kepada Yesus? Tidak ada yang membenci Yesus. Jangan Anda melemparkan batu. Jangan lemparkan batu kepada saya, lalu tangan Anda sembunyikan. Umat Islam datang untuk membersihkan Yesus dari fitnahan atas kebencian orang-orang kafir terhadap Yesus. Jadi, begini Bang Juma. Mari kita buktikan betapa bencinya orang Kristen ini terhadap Yesus. Ada enggak Tuhannya Yahudi memerintahkan Yahudi membunuh Yesus? Ada enggak? Coba ulangi. Ada enggak Tuhannya Yahudi memerintahkan Yahudi membunuh Yesus? Ada enggak? Di mana bilangnya? Enggak ada, tapi Kristen karena bencinya kepada Yesus ngarang-ngarang cerita bahwa Tuhannya Yahudi sudah menubuatkan Yesus harus diludahin mukanya, ditampar mukanya, ditonjok mukanya, ditelanjangin depan umum, digantung, diseret kayak maling motor. Siapa yang mengajarkan Kristen meluapkan kebenciannya terhadap Yesus dengan tuduhan-tuduhan fitnahan seperti itu? Tuhannya Yahudi enggak. Siapa? Internal Kristen sendiri ngarang cerita. Karena kalian benci kepada Yesus. Kalian ingin bebas melakukan segala apa yang dilarang Tuhan, dan Yesus Anda jadikan sebagai tumbal. Memang Anda ini, ya kan, seorang Juma yang selalu pakai masker ya kan. Mulai nampak aslinya nih. Dengar dulu Bang Juma. Mulai nampak aslinya nih. Dengar dulu Bang Juma. Iya. Jadi intinya Bang Juma ini, apapun ceritanya, selalu mempelintir bahasa-bahasa begitu. Ya kan? Kok saya yang memelintir? Gini Bang Juma. Dengar Bang Juma. Anda tadi mengatakan, ya kan, justru umat Kristen itu yang benci kepada Yesus. Sangat benci. Anda salah apa Anda? Sangat benci. Itu kan kata Anda. Itu fakta di lapangan. Faktanya di mana coba? Oke, sekarang di gereja Anda ada tanda salib, itu tanda kutukan terhadap Yesus atau tanda kasih kepada Yesus? Gimana? Anda menggantung salib di leher, ada salib di rumah, Anda salib di gereja, itu salib itu untuk melambangkan kutuk kepada Yesus atau berkat kepada Yesus? Jawab. Ya berkat lah. Berkat. Jadi dia disalib, dia diberkati di atas salib atau dia dikutuk? Berkat lah. Di mana dalilnya? Dia disalib karena berkat. Di mana? Kalau dari jangan kau ngomong dari lah. Enggak ada dalil. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Kalian tepuk tangan kan?
Tepuk tangan dengan Yesus terkutuk, dosa kalian dihapuskan. Benar kan? Begini Kak Bang Juma, begini Bang Juma. Silakan. Aku cuma kasih nasihat aja kepada Bang Juma. Oh, saya yang dinasihati. Oke, terus? Iya. Pantas gak kau dinasihati? Karena saya Iya, yang membenci, gitu. Enggak. Kita enggak masalah benci ya. Enggak, Yesusnya aku bilang. Karena saya yang membenci Enggak, Yesus, gini Anda kan tidak. dulu. Gini aja kan dulu. Gini. Iya, silakan. Anda Muslim. Yes, sebagaimana Yesus juga Muslim. Dari mana caranya? Loh, Anda baca Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan Iya, doa gini kepada Bang Tuhan. Juma, gini Bang Juma. Dan atas kesolehannya Yesus doanya Gini, Bang dikabulkan. Juma, Dia oi. orang soleh, Muslim dia. Iya, dengar dulu. Silakan. Sebelum Anda mengatakan Yesus itu Muslim, iya kan? Artinya kalau ada debat-debat begini di TikTok ini, jangan Alkitab kau bahas. Artinya gini, Al-Quran saya membahas kitab Anda. Bagaimana ceritanya? maksud begini, Bang Juma. Kau buat Iya, iya. tandingannya di Al-Quranmu. Ada ayat begini. Itu. Ini nih, Al-Quran As-Sukruf ayat 61 Aku versus nggak paham. Matius 23 nomor 39. Nggak Yesus paham aku. berkata di dalam Matius Apa katanya? 23 nomor 39, engkau tidak Ada Yesus di Al-Quran. itu Matius 23 nomor 39. Kok Matius? Kok apa kau ngomong Matius? Coba buka dulu Al-Quranmu dulu. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang pada akhir zaman membawa tanda Nabi Isa, akan kan? datangnya kiamat. Ya, Nabi Isa. Nabi Isa kan? Iya, betul. Iya, jangan kau bilang Yesus. Yesus Bodoh itu kau. adalah tokoh fiktif yang dibangun oleh Roma Barat. Nah, kau nggak paham. Yang Jadi gini, datang Jadi gini, weh. mengajarkan Injil itu namanya Isa alaihissalam, bukan Yesus. Bang Juma. Yesus itu Dengar dulu. tokoh karangan Roma Yunani. Iya, oke. Karangan buku nggak apa-apa. Sekarang gini. Oke, Ya. yes. Yang di Quranmu itu Iya. Yesus atau Nabi Isa? Isa alaihissalam yang kalian copot, yang kalian ambil. Jangan dulu kau panjang-panjang ya. Banyak gereja Kristen yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Terus? Maksud begini. Bang Juma. Iya. Buka jo. Yang di Quranmu itu Isa. Isa. Ya, dalam bahasa Ya. Ibrani Yesua. Yosua. Dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa. Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun, tidak bisa kamu ganggu. Kalian bukan dari bagian kami. Kalian itu Oke, penumpang apa begitu gelap. ya? Kristen Ya, oke, penumpang nggak apa-apa, gelap nggak apa-apa. dari Roma, Nggak apa-apa. Yunani, nggak ada hubungannya dengan agama Iya, samawi. nggak apa-apa, Kalian nggak apa-apa, nempel-nempel. nggak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa, Lanjut. tidak apa-apa. Artinya gini, yang di kitabmu itu, iya kan? Iya, Nabi Isamu itu iya. disalib nggak? Enggak disalib. Yang disalib adalah penggantinya. Penggantinya siapa penggantinya? Kalau dalam iman saudara namanya Yesus. Kayak mana ini kau? Aduh, tadi pengganti. Kau bilang. Di Islam Nabi Isa tidak disalib, di Kristen yang disalib Yesus. Berarti penggantinya Tadi kan yang Yesus. kutanya kau, yang kutanya Anda. Iya, penggantinya Yesus, yang disalib Yesus. Tanyalah wartawan kalau nggak percaya. Wartawan Lukas, siapa namanya orang yang disalib? Yesus. Berarti pengganti Nabi Isa namanya Yesus. Selesai kan? Bukan begitu? Enggak jelas kau cuma. Lu Kau kok? bodoh. Iya, kalau saya bodoh saya akan menjadi pengikut agama Anda. Justru karena saya pintar saya tidak menjadi Kristen. Iya, itu enggak, kita nggak masalah. Kamu Islam, aku nggak masalah. Terus? Yang kutanya tadi, menurut Iya. kitabmu kan? Iya. Menurut Gimana, kitabmu, Mm-mm. Yesus atau Nabi Isa di kitabmu? Nabi Isa. Yesus Nabi itu Isa. tokoh fiktif yang dikarang oleh Jangan dulu, orang-orang jawab dulu Roma pertanyaan aku. Yunani. Jawab dulu pertanyaan aku. Yang jelas kau jawab tadi Nabi Isa. Ya. Nabi Isa disalib nggak? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib penggantinya namanya Yesus, Tuhan Anda. Loh, kok Anda tertawa? Benar nggak yang disalib itu Tuhan Anda? Betul Karena ya? bodohmu. Biarin aja saya bodoh.
Anda menertawakan diri Anda sendiri. Ayo. Siapa yang disalib? Menurut Anda siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kalau Menurut Anda? kami, nggak usah kau tanya. Ya kenapa? Kan tadi kan kau tanya. Siapa yang disalib menurut Anda? Kalau kami tetap Yesus disalib. Nah, Yesus berarti itulah pengganti Nabi kami, Nabi Isa. Lah, kenapa sakit hati? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan. Kami bangga, nggak sakit hati, ketawa kita. Makanya, berarti Nabi Isa kami diselamatkan. Nah, Yesus yang Anda tuhankan itulah yang menjadi penggantinya, kan begitu. Tapi begini ya. Apalagi, ya, gimana kawan? Enggak. Tapi gini aku tanya kau. Iya. Yakinkah kau Yesus mati? Yakinkah saya Yesus itu mati? Buktinya mati di dalam kitabmu. Mati kan? Mati dia. Yakinkah kok dia bangkit hari ketiga? Yakin dia keluar pada hari ketiga, yakin. Ya udah, kalau yakin ngapain kau di Muslim, kau masuk aja Kristen kau. Masalahnya Yesus mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Oke, makanya. Ay nama. Baca Yohanes 12 nomor 31. Gini, Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Cuma gini. Itu masalahnya. Masalahnya di situ, mau kayak mana? Gini. Makanya saya tidak masuk Kristen karena saya tidak mau menyembah iblis, abangku. Tidak masalah. Gini, Anda kan tanya saya, jawaban saya begitu, mau kayak mana? Ya, itu gini cuma ya. di Bible. Silakan. Ya kan? Udah tenang. Gimana? Udah tenang kan dirimu kan? Ya, Anda yang tidak tenang nyembah iblis. Saya tenang-tenang aja dari tadi. Anda lah yang panik. Aku yang ditanya kok. Enggak. Yang ditanya itu. Aku yang ditanya. Anda yang bertanya. Aku menjawabnya dengan santai. Anda yang panik mengetahui bahwa Yesus berkata yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Anda pasti panik. Maksudnya begini ya. Gini ya. Gimana? Kalau Anda membuat dalil ya. Dalil di Bible, mana ada saya buat dalil? Itu memang dalilnya ada di Bible. Jangan lihat dari Bible, buat dari Quran. Saya berdiskusi dengan yang mengimani surat kabar dari Barat, masa aku nggak boleh bawa? Gimana dong? Gimana abangku ini? Memang selontongnya kau. Lah kok lontong pula? Kalau saya lontong saya jadi Kristen. Seperti Anda. Kita enggak kami harapin kau jadi Kristen, tidak. Ya enggak mungkin juga saya menjadi Kristen karena saya masih waras. Enggak mungkin. Jangan kau bilang gitu. Jadi artinya gini. Enggak mungkin saya menjadi Kristen selama saya masih waras. Enggak mungkin, Abang. Enggak mungkin. Lontongmu itu apa lontong? Saya masih waras. Jadi enggak mungkin saya jadi Kristen. Gitu, abangku. Gimana? Apalagi? Nah, ini kan emosi sendiri. Anda yang datang, Anda yang nggak mau sendiri, Anda yang bertanya, Anda yang kena sendiri. Gimana? Bible pasang badan, susah itu bang, susah. Susah bang. Nanti minum kopi dulu, kalau udah tenang abang tadi naik lagi. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Iya, silakan buka kamera. Bisa ya pakai masker nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita masuk tema atau mau curhat-curhatan kayak tadi? Gimana bang? Bagus. Apa diskusinya? Ini terkait dengan Matius 23 nomor 39, kaitannya dengan di Al-Quran kami, As-Sukruf ayat 61, atau di dalam Ali Imran ayat 55, bagaimana Allah pencipta langit dan bumi, mengangkat Nabi Isa alaihissalam, dan nanti datang kedua kalinya setelah dekatnya hari kiamat sebagai pertanda. Ini mutawafik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Al-Quran saya mengatakan pada saat orang-orang Yahudi ingin menyalib
Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa menyelamatkan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Man ansari ilallah?" Siapa di antara kalian yang akan membantu saya menjalankan kemudian misi penyelamatan terhadap kaum Bani Israel? Para sahabat menjawab bahwa nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu kamu untuk mengajarkan ajaran Allah kepada kaum kita Bani Israel. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa syahadu bi anna muslimun, dan saksikanlah sesungguhnya kami muridmu ini adalah orang-orang muslim. Nah, ternyata Yesus pun berpesan di dalam Matius 23 nomor 39. Apa kata beliau? Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya ingin bertanya sembari Anda menjelaskan. Apa pertanyaan saya? Di antara semua rentetan-rentetan cerita yang ada di Bible, yang katanya konon bertemu Yesus, ada nggak di antara orang-orang yang bertemu Yesus itu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Silakan. Makasih sahabat Emira. Sahabat-sahabat yang lain yang mendukung, makasih, syukran. Barakallahu fiik. Silakan. Allah melipat gandakan hartanya, rezekinya. 23. Dengan ansar saya. Ya. Iya. Matius 23:39. Jadi Bang semua ngambil kesimpulan bahwa bertanya bahwa mubaraklah ia datang dengan nama Tuhan. Ya. Iya. Aku tidak akan kamu lihat lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Nah, rentetan orang yang mengaku bertemu Yesus, Ananias, Paulus, Markus, Maria, dan seterusnya itu, apakah pernah mereka berkata kepada sosok yang mereka lihat, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Seperti Paulus misalnya, ketika ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, menurut Matius 23, kalau itu Yesus, maka Paulus harus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, adakah ucapan itu dari Paulus? Silakan. Ya, kalau di ayat 39 ini Bang, di situ dikatakan karena aku berkata kepadamu bahwa daripada masa ini tiada lagi kamu melihat aku, sehingga kamu berkata. Jadi bukan Yesus yang berkata, tapi kamu. Iya. Artinya orang pada waktu itu yang berkata, yes, termasuk Paulus. diberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan. Iya. Jadi perkataan bukan dari Yesus, kalau dalam ayat Betul. itu, tapi dari orang-orang lain. Betul, betul sekali. Jadi artinya pada saat kita menjadi pengikut Yesus, maka kita menjadi orang yang membawa kabar baik itu. Ya, nah sekarang ketika mereka mengaku bertemu Yesus di padang gurun misalnya, ada nggak mereka memberkati Yesus? Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak? Enggak. Berarti bukan Yesus yang datang. Artinya menurut Bang Suma, saat bertemu dengan Yesus harus ada perkataan ini. Di mana kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kapan? Ya. Kalau pernyataan ini dalam Matius tadi, Bang, pernyataan itu pernyataan bagaimana Yesus itu nasib Yerusalem dan Bait Allah. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Ya, pada saat Yesus berkata itu sampai pada penyalipan. Mereka tidak akan melihat karena mereka menolak Yesus. Baca dalilnya. Baca dalilnya. Ayat mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kepada hingga engkau berkata. Pertanyaan saya ini sederhana nih. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Sampai maksud Bang Suma apa? Kan ayat ini mengatakan
Gini bang, ayat sini kan dia dari 37 sampai 39 itu di perikop nasib Yerusalem dan Bait Allah. Yes. Betul? Betul. Jadi keadaan pada waktu itu satu nubuatan bahwa Yerusalem bagaimana mereka membunuh nabi-nabi, merajam segala orang yang disuguhkan kepadanya mereka sehingga Mereka nggak lolos dari neraka. akan tertinggal sunyi senyap. Betul. Artinya bagaimana nubuatan Yesus Bait Allah akan dihancurkan. Itu kan tergenapkan pada masa Kaisar Titus, Jenderal Titus. Betul. Dan sesungguhnya rumahmu kelak tertinggal sunyi karena aku berkata kepadamu, Oh ya. coba Daud. Aku berkata kepadamu, sehingga aku berkata kepadamu, tidak lagi engkau melihat aku, sehingga kamu berkata mengatakan ia datang. Itu bicara tentang kedatangan kedua kali. Nah, berarti orang Farisi tidak akan melihat Yesus kecuali nanti pada masa kedua kalinya dia datang. Betul? Ya, bisa jadi seperti itu. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Ya, itu kan penglihatan, Bang. Penglihatan atau dikatakan itu bukan bicara tentang bagaimana Yesus datang seperti datang waktu dia lahir. Kenapa Kedatangan bisa Anda berbicara Paulus, begitu? Kamu tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang. Iya. Lalu tapi kapan dalam kau bisa melihat konteks- aku? Dalam konteks ayat ini bicara tentang bagaimana kedatangan Tuhan secara fisik. Dia akan datang kedua kali turun. Itu bicara tentang kedatangan kedua kali. Tapi Kamu kalau tidak akan konteks melihat dia datang aku. kepada Rasul Paulus sendiri menyaksikan bahwa itu satu penglihatan. Jadi Iya. di dalam Berarti karena dia itu melihat. dikatakan cahaya, karena itu Berarti dia melihat. Berarti dia melihat. Dia melihat Yesus yang datang dalam Nah, bentuk kamu cahaya. tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang dilihat oleh Paulus bukan Yesus. Ya gini Bang. Dalam memahami kitab Kristen ada yang namanya konteks di dalam teks. Iya tahu. Ada teks doang, Iya, tahu, tapi tahu. ada konteks cerita. Iya, Jadi cerita yang konteksnya, dimaksud iya. ini tentang kedatangan kedua kali, bukan Yes. menyatakan bahwa dia tidak akan kelihatan. Loh, Karena firman Tuhan loh, katakan loh, gini, loh, loh, loh. gini, Yohanes Kenapa saja, Anda membantah Yohanes dalil? 14 katakan gini, aku akan datang kepadamu kelak, aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Mm-mm. Aku akan datang kepadamu kelak. Ya, terus? Iya. Jadi kedatangan Tuhan melalui rohnya itu atas nama Tuhan. Ya, Karena itu dia kelihatan kepada Ja- Rasul it- Paulus pun. itu dikatakan atas ajaran. nama Yesus. itu ajaran. Nah, sekarang yang kita permasalahkan di Ada sini datanya adalah ada Bang. Kan otoritas data yang kalau kita diskusi pakai data. ya, sekarang Oh, coba datanya. Anda tunjukkan di mana Paulus mengatakan diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Coba. Ini itu penglihatan. Saya sudah jelaskan tadi itu suatu penglihatan bukan dalam konteks kedatangan Tuhan kedua kali. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu tidak Nggak akan bisa melihat apa-apa. aku lagi. Yesus yang berkata, kamu Iya. tidak akan melihat aku lagi. Iya. Lalu Dalam yang dilihat konteks- Paulus itu siapa? Konteks melihat aku bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kamu tidak akan melihat Bagaimana aku dia datang lagi. pada akhir zaman. Maksudnya kamu tidak akan melihat aku lagi kecuali nanti di akhir zaman. Itu maksudnya. Kalau Anda memaksakan dia datang kepada Paulus, mana ucapan Paulus mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada Karena nggak? itu saya terangkan tadi Bang. Di dalam Alkitab itu ada nama konteks. Di Iya, dalam konteks tidak perlu di... Matius 23 ayat 37 sampai 39 itu bicara tentang bagaimana keadaan Yerusalem nubuatan tentang Tuhan akan datang kedua kali. Iya. Juga ya betul. Yerusalem secara Tetapi- keseluruhan Tetapi tidak akan sekarang bisa melihat Yesus lagi. Karena itu Bang, Secara keseluruhan, termasuk Paulus, termasuk siapapun yang ada di dalamnya, sejak dia terangkat ke langit tidak akan melihat Yesus lagi hingga kedatangannya yang kedua. Berarti yang ditemui Paulus itu bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos itu sudah pasti bukan Yesus, Gini, Bang. tetapi penyesat, makhluk asing yang datang mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu real, itu fakta. ya. Nanti Anda dan penjelasan di dalam Matius 23-29 itu tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi setelah Tuhan mati dan dia bangkit, maka pernyataan dia datang kedua kali dia sudah nyatakan di dalam Yohanes 14.
ayat 19, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Tiadalah aku akan meninggalkan kamu piatu. Aku akan datang kepadamu kelak. Jadi dalam keberadaan datang itu bukan bicara tentang kedatangan kedua kali, tetapi bicara tentang karunia atau kuasa roh Tuhan yang datang. Itu karena datang atas nama Yesus. Karena itu yang dilihat oleh Paulus itu bicara tentang Yesus. Oke. Jadi yang dimaksud Yesus akan pergi dan datang kembali, maksudnya beliau datang kembali itu ajarannya. Bukan dirinya yang datang, tapi ajarannya yang dibawa oleh penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang pernah Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan Yesus yang datang. Kalau dia yang datang, ajarannya banyak yang bawa ajarannya datang, termasuk nabiku Nabi Muhammad. Nabiku Nabi Muhammad tidak membiarkan pengikut Nabi Isa alaihissalam yatim piatu. Pengikut Nabi Muhammad masih mengajarkan sampai hari ini bahwa mereka orang-orang benar adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kami menyertai mereka. Ajaran kami menyertai mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun. Man ansari ilallah. Qalal hawariyun. Nahnu ansarullah. Amanna billah. Washhad bi anna muslimun. Kami tahu ajaran Nabi Isa, ajaran pengikut Nabi Isa mengajarkan ajaran yang sama yang diberitakan secara goib kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Ada kami saudaranya yang meluruskan akidah mereka yang sudah diborbardir oleh Barat dengan agama Kristen. Nah, sekarang permasalahannya bukan di situ. Engkau tidak akan melihat aku lagi. 1 Korintus 9 nomor 1 kata Paulus, bukankah aku Paulus yang telah melihat Yesus? Orang Farisi bernama Paulus ini mengaku melihat Yesus. Sementara Yesus mengatakan, wahai orang-orang Farisi, wahai orang munafik, wahai keturunan ular beluda, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku. Diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Kalian menolak aku, oke. Aku rindu ingin menyatukan kemudian Yerusalem, Yerusalem. Seperti seorang induk ayam yang rindu mempersatukan anak-anaknya di dalam kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, kotamu ini akan ditinggal dan akan menjadi kota yang sunyi. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qaublal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ketika Nabi Isa alaihi salam itu datang, semua ahli kitab yang tadinya menolaknya, yang katakan celakal engkau, celakal engkau, celakal engkau, celakal engkau, semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Semuanya akan beriman kepada Yesus dan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Itu baru yang asli yang datang. Nah, datang kepada Paulus, ada nggak ucapan seperti itu? Tidak ada. Oleh karena itu, yang datang kepada Paulus adalah sosok asing yang memakai nama Yesus, yang mana dia adalah penggenapan dari pernyataan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Kristen. Karena tak ada pengakuan Paulus setelah dia mendengarkan pengakuan, akulah Yesus yang kau niaya. Harusnya Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Gantian bisa. Tetapi tidak. Berarti itu bukan Yesus. Silakan. Ya, gini Bang. Kalau di dalam Yohanes pasal 23 ayat ke-37 sampai 39 itu menerangkan tentang Yesus. Dia menegurkan, pasal 23 itu teguran kepada ahli Taurat. Bagaimana keberadaan Taurat ditegur dan keadaan bagaimana Yesus rindu menyelamatkan. Dia datang kepada kaumnya bangsa Israel, tapi mereka menolak dia. Sehingga ayat ini datang di dalam ayat yang ke-39.
dia akan datang kedua kali. Kemudian Bang Suma mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Rasul Paulus kalau begitu? Sedangkan nanti Rasul Paulus datang dan dia akan berkata mubaraklah atau diberkatilah. Bang, tentang kedatangan itu kepada Rasul Paulus dikatakan jelas itu ada penglihatan atau bicara tentang spiritual. Karena sebelumnya Tuhan sudah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 18, "Tiadalah aku akan meninggalkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak." Bahkan di dalam Matius 18 ayat 20, "Barang siapa yang berhimpun, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada." Jadi pernyataan ada ini bicara tentang hal rohani, karena penyembahan kita ada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu pernyataan dia datang kepada Rasul Paulus itu pernyataan dalam hal spiritual. Karena itu dikatakan penglihatan. Sedangkan pernyataan dalam Matius 23 itu bukan bicara hal spiritual lagi, tapi bicara tentang hal bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali secara nyata sehingga akan dapat berkat orang-orang yang mengikut Tuhan. Akan berkata diberkati. Sabaslah. Gitu Bang. Jadi ada data-datanya kalau ngomong, bukan hanya asumsi karena suatu hal yang kita merasa itu kita tidak suka sehingga kita berasumsi. Tapi datanya ada. Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah penglihatan. Dan di dalam penglihatan spiritual, hal spiritual seperti itu ada. Dan itu bukan hanya dialami oleh Rasul Paulus. Itu pun dialami oleh Rasul Yohanes. Itu pun dialami oleh sidang Jemaat Korintus, mengalami, Ibrani ada yang mengalami. Sekarang ada nggak di antara mereka yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Kalau secara tertuliskan tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Udah selesai. Sudah selesai. Kesimpulannya yang datang kepada mereka bukan Yesus. Titik. Kenapa Anda memaksakan? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Titik. Kalaupun ada yang mengaku Yesus, itu bukan aku. Kan Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Udah, aku datang nanti di akhir zaman. Dan ketika aku datang sama seperti Nabi Nuh datang pada kaumnya. Anda baca Matius 24 nomor 37. Itu jelas itu. Kedatangan Nabi Yesus sama seperti halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nuh hanya menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Sedangkan Kristen ini bukan orang yang percaya kepada Yesus. Kristen adalah orang yang percaya kepada karya iblis yang menyalibkan Yesus bersama dengan gengnya. Jadi tidak mungkin Yesus datang menyelamatkan Kristen. Ketika Yesus datang, dia datang sama seperti pada saat bahtera Nuh. Nuh hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang penyalib Yesus itu orang-orang percaya enggak? Bukan orang percaya. Orang yang menerima penyaliban dari orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang percaya enggak? Bukan orang percaya. Orang yang menerima hadiah dari orang-orang yang menyalib Yesus. Jadi Yesus datang kedua kalinya memang bukan untuk Anda, tapi untuk kaumnya yang percaya kepadanya, yang percaya bahwa Yesus tidak akan mati disalib. Oke saudara, jadi kalau Anda tidak menemukan pernyataan-pernyataan orang yang menulis Bible bahwa dia bertemu dengan Yesus dan berkata diberkatilah dia dalam nama Tuhan, yakin dan percaya. Lembutkan hatimu. Anda harus jujur mengakui bahwa yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Jangan ego. Silakan. Ya. Yang datang kepada Yesus itu, Yesus datang kepada murid-muridnya itu terjadi beberapa kali sebelum dia terangkat ke surga. Itu bukan Yesus. Ya, itu menurut Bang Suma kan itu. Ya, itu menurut Yesus. Engkau Kalau tidak menurut akan Yesus, melihat aku lagi. Apa maksudnya itu? Ya. Apa maksudnya itu? Gantiannya. Ya, sekarang Anda jawab, Yesus, apa maksud Yesus berkata engkau tidak akan melihat aku lagi? Apakah maksudnya engkau akan melihat aku? Ya, boleh. Oke. Silakan. Ya. Konteks tidak akan melihat aku, karena itu saya katakan bukan hanya bicara tentang teks tapi konteks dalam cerita Matius 39
itu bicara tentang bagaimana mereka tidak mau mendengar apa yang dijelaskan oleh Yesus. Bangsa Israel tidak mau menerima dia, sehingga akan ada waktunya mereka tidak akan lagi melihat dia. Sehingga mereka akan berkata, diberkatilah ia dengan nama Tuhan. Karena mereka tidak menerima dia awalnya. Tapi di dalam hal Yesus datang kepada murid-muridnya, itu banyak kali terjadi. Bahkan tentang kematian Yesus, Yesus kan sudah katakan. Berapa kali dia katakan sebelum dia mati. Di Engkau dalam tidak ayat, akan melihat aku lagi itu maksudnya apa, Bang? Bang? Di dalam ayat Dijawab, pasal 16 kan Bang Suma katakan bukan Yesus, itu sama bantah. Ya, sekarang pertanyaan saya, maksud Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, maksudnya apakah engkau akan melihat atau tidak akan melihat? Jadi maksud tidak akan melihat itu ada pernyataan untuk kedatangan dia kedua kali. Iya, sekarang maksudnya engkau tidak Kepada akan melihat siapa? aku. Maksudnya itu disampaikan. Bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya Gini ya. apakah itu berarti mereka akan melihat Yesus lagi? Gini datanya ini. Saya kasih datanya ya. Alamak. Ya, karena gini. Nggak usah, saya baca aja. Ini hai Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan yang merajam segala orang yang disuruhkan kepadamu dan seterusnya. Kemudian sesungguhnya rumahmu kelak. Jadi itu ada nubuatan kepada bangsa Yerusalem yang tidak mau mendengar Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya Ya, apakah mereka masih setelah- akan melihat Yesus? Ya, di dalam ayat 39, karena aku berkata kepadamu ini siapa? Kepada Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah Ahli agama, Taurat dan imam orang kepala, Yerusalem. murid-muridnya. Bukan, kepada yang Coba menolak Anda dia. baca nomor 1, coba. Anda baca nomor 1. Matius Kepada yang menolak 23. dia. Coba Anda baca nomor 1 dulu. Setelah itu berkata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Katanya, Orang bahwa banyak ahli dan Taurat- murid-muridnya. Ya, Hah. katanya bahwa ahli Taurat dan orang Farisi duduk di atas kursi Musa. Gitu? So Terus? itu hendaklah kamu membuat dan menurut segala sesuatu yang dipesankannya kepadamu. Tetapi berbuatlah jangan kamu lakukan, karena mereka itu berkata-kata saja tapi tidak mau mengamalkan. Nah, itulah Betul nggak? Kristen. Iya, Jadi betul. itu kepada ahli Taurat itu, Bang. Maka itu ditunjukkan, dia katakan kepada murid-muridnya, lihat, jangan ikuti cara mereka dengan aja apa yang mereka ajarkan. Nah, Kristen Sehingga kira-kira disebutlah Kristen di kira-kira tempat- sama nggak dengan ahli Taurat? Kristen artinya Kristen apa, Bang Suma? Mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sama nggak kalian dengan Yahudi, ahli Taurat? Sama atau tidak? Kan Sama jelas, nggak? Bang. Langsung aja jelas. Sama Yohanes nggak? pasal 1 itu sangat jelas dikatakan ayat 17. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi hukum anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang sama Jadi nggak ada hukum orang Taurat. Farisi ahli kitab dengan orang Kristen hari ini? Sama-sama bercerita Taurat, tapi mereka tidak mempraktikkan. Sama nggak? Sabar. Jadi gini, Bang, Yohanes 1 ayat 17 katakan, karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan lagi membawa hukum Taurat, tapi dia membawa hukum anugerah dan kebenaran. Nah, itu Jadi mulai jalan ngaco kan? Yesus Kristus ada jalan Yesus tentang anugerah dan kebenaran. Mulai anugerah itu yang mana? Anugerah itu yang mana? Yang Itu mati yang terkutuk gitu. diajarkan. Itu maksudnya. Gimana? Mati terkutuk menghapus semua perintah-perintah Di mana Tuhan mati itu yang terkutuknya, Bang? Di mana mati terkutuknya? Yesus Yohanes 3 terkutuk. nomor 13 itu apa? Yohanes 3, Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Ya. Bagaimana? Ayat 13 ya. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena tersurat bahwa terkutuklah tiap orang yang tergantung pada kayu. Di mana Yesus terkutuk di sini? Itu siapa itu yang digantung di tiang salib? Terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Nah, siapa itu yang digantung diantaranya? Kan banyak yang digantung. Yesus digantung nggak? Kalau gini, Bang. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Itu bicara tentang keadaan di dalam Ulangan 21 ayat 23. Nah, Yesus Betul digantung nggak? Pada nggak? waktu itu dia memakai
orang yang melakukan akan kesalahan dosa yang menyebabkan kutukan, maka mereka digantung. Artinya Yesus digantung nggak? Yesus digantung nggak? Yesus tersalib? Nah, terkutuk nggak? Nggak terkutuk. Lah itu dalilnya begitu. Sebab Gimana ada terkutuknya? tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yesus digantung. Yesus tersalib. Nah, terkutuk nggak menurut dalil itu? Kan terkutuk bagi orang yang melakukan kesalahan. Yesus ada salah nggak? Kenapa dia disalib kalau begitu? Kalau dia disalib, dikatakan sini, ayatnya gini. Maka Kristus sudah menebus kita Iya, menebus. daripada kutuk Taurat, itu dengan menjadi suatu kutuk. Ya. Jadi artinya gini bang. Yesus bedakan menjadi apa antara dia? Terkutuk, Jadi Yesus menjadi apa di situ? Taurat. Yesus Beda menjadi apa? antara kutuk dan Yesus mengambil kutuk. Tapi Yesus mengalahkan kutuk itu bang. Itu yang Buktinya dia terjadi pada digantung. Yesus. Iya, buktinya kan dia gantung, tapi dia bangkit, dia selamat. Lah, maksudnya apa Orang ini? yang terkutuk itu, mereka itu mati. Mati, Biasa. binasa. Artinya orang yang terkutuk gantung di kayu itu, bumi tidak menerima dia, surga tidak menerima dia. Tapi Yesus dia dikuburkan, bahkan dia menaklukkan kematian itu. Lalu keluar. Terbukti dia taklukkan kutuk itu. Berarti keluar dari kematian, keluar dari kubur. Dia bangkit. Nah, setelah bangkit ada nggak muridnya berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Justru kebangkitan itu sudah menjadi suatu nubuat. Dia katakan dia Iya, akan mati, sekarang tapi dia akan ketika bangkit. dia bangkit, Anda katakan Yesus bangkit, ada nggak muridnya setelah tahu itu Yesus berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Maksudnya masa satu ayat doang menjadi satu ukuran harus seperti itu bang? Sedangkan Engkau banyak ayat tidak yang akan melihat aku lagi. tapi dalam Terima kasih. konteks. Konteks apa? Apa? Konteks itu kepada ahli Taurat yang tidak mendengar. Iya, kalau itu Yesus yang keluar dari kubur, berarti mereka akan menyambutnya dengan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak mereka mengatakan itu? Nggak ada, malah mengira hantu. Semua diskusi ini kemana-mana, ayatnya ini gimana? Saudaraku, Yesus sendiri berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti setelah dia pergi, dia tidak datang kecuali nanti di akhir zaman. Wa in min ahlil kitab, semua ahli kitab akan beriman kepadanya ketika ia datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan waktu abad pertama. Makanya ketika datang di abad pertama itu, yang datang itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah itu. Dong pikir lagi. Begitu saudaraku. Memang berat. Anda membantah dalil. Itu kan pendapat Bang Suma. Tetapi dalam Bukan ayat pendapat. Matius Itu di dalam kitab saudara. Ya. Dalam Matius 23 ayat 39 itu jelas ada teguran kepada Yerusalem yang tidak menerima Yesus. Dan mereka Iya. akan melihat nabi-nabi yang mereka banyak, nabi-nabi mereka, sehingga mereka akan melihat bahkan umat mereka akan dihancurkan, akan ditinggalkan Iya. Aku Karena mereka akan tahu berkata kalau kepadamu itu. bahwa jadi itu suatu Aku nubuatan kepada paham. bangsa Kalau itu aku Israel, paham. Aku bukan ngerti. kepada murid-murid Tuhan. Kata Tuhan, siapa? Kan jelas saya sudah jelaskan tadi. Sebelumnya Tuhan Gimana Anda ini? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Loh, Matius 14, Yohanes 14 ayat ke-18. Itu tidak melihat. Iya, aku Melihat akan ada nggak membuat- kata melihat di situ? Aku akan datang kepadamu bagaimana, Bang? Ya, datang, tapi melihat nggak? Lah, itulah kan yang dilihat dari Paulus. Karena itu Meli- Paulus katakan, Melihat nggak di situ? gini, karena itu Paulus katakan sesuatu penglihatan secara spiritual. Melihat nggak di situ? Ada. Melihat nggak? Melihat nggak? Lihatlah, datang nggak lihat. Walaupun Enggak secara spiritual, lihat. Sedangkan yang dimaksud di dalam Matius 23 itu melihat. Saya sekarang nih, kalau saya duduk begini, bertafakur, berzikir, berselawat kepada nabiku datang.
Bangkit ya bang, udah bangkit dia. Oh, bukan begitu maksudnya. Inilah kamu Bangkit, salah Bang. paham. Dia kalahkan kematian. Inilah Itu yang kesalahpahamanmu. Maksudnya, ketika murid-muridnya mengingat Yesus, Yesus itu ada di situ. Ajarannya ada pada mereka, bukan berarti Yesus turun. Kalau di dalam Kristen, Kalau Anda mengatakan Yesus turun, di Papua mengingat Yesus, di Jawa mengingat Yesus, di Medan mengingat Yesus, dalam waktu yang bersamaan, maka Yesus akan 3 orang turun ke bumi. Belum lagi di barat ada juga yang mengingat Yesus. Di Belanda ada juga mengingat Yesus. Berapa Yesus yang turun ke bumi? Atau Yesus loncat-loncat? Cukuk, kucuk, 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 kucuk. Jadi yang dimaksud di situ ajarannya. Belajar lagi baik boleh lagi. saya? Gini bang, Silakan. kan dikatakan jelas, aku tidak akan biarkan piatu. Di dalam Matius 18 Yesus. Ajarannya Sabar, bukan Bang. fisik Selesaikan, Bang. Yesus. Sabar, selesaikan. Orang yang berhimpun, 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Jadi bicara tentang kehadiran Tuhan, itu bicara tentang spiritual. Jadi bukan Iya. yang hadir secara tubuh, tapi spiritual. Nah, itu bicara tentang- pintar. Itu pintar. Itu Berarti spiritual, yang karena hadir itu- secara tubuh yang mereka lihat termasuk Paulus itu siapa? Cak Yang Ayu. kalau lihat itu adalah suatu penglihatan spiritual. Karena itu pada saat Sekarang yang datang yang dilihat secara fisik oleh Paulus itu Bang. siapa? Yesus, tapi dalam bentuk penglihatan. Ya Bukan secara Allah ya tubuh. Karim, engkau tidak akan melihat aku lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Kan saya sudah Karim. katakan itu bukan secara tubuh, bahwa dia akan datang Kata kepada siapa? masyarakat spiritual. Jadi Engkau spiritual tidak itu dia akan bisa melihat dibatasi, aku mungkin lagi. membatasi tubuh. Dia bisa ada di Berarti mana-mana, yang Bang. datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta. Makanya nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Loh, kok ketawa? Dalilnya Bang. begitu. Iya. Gini Bang, jadi dalam pengertian spiritual, itu bukan hanya terjadi kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Petrus pun, kepada Yohanes pun, kepada Ananias, Ada kepada enggak? apa? Mereka apapun berkata yang diberkatilah. Bang semua mau buat kesimpulan apapun, karena ini ada dasar-dasar ayat Alkitabnya ada Bang. Dalilnya Bang, hanya pun ada Matius dasarnya. 23, itu yang Anda Abang baca semua angkat. Matius 24 nomor 23, 23, Udah, saya 24. saya lebih ngerti lah daripada Bang Suma. Saya kan Kristen. Bang. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, Masih, jangan Bang, kau ya? percaya. Ya, Sebab ya. Saya ngerti, Bang. Saya lebih ngerti. Mesias palsu akan datang. Sekiranya untuk apa dia datang? Menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ya. Hah? Oke. Jadi kalau ada yang datang kepada Petrus, datang kepada Andreas, datang kepada Filipus, datang kepada murid-muridnya, itulah Yesus palsu yang datang. Loh, ya Allah ya, Ya, Karim. Gini Bang. Anda tidak percaya ucapan Yesus. Lucu itu. Anda katanya pengikut, tapi Yesus berkata Anda nggak percaya. Ini ulang lagi. Bang ini sudah telat. Oke. Nanti lagi saya naik lagi ulang. Siap, saudara. Ya, kasih Beritakan kebenaran. Iya, sama-sama. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah engkau wahai Bang Suma yang ganteng. Enggak ada yang pernah mengatakan aku ganteng, tapi mengatakan bertemu dengan aku. Enggak bertemu dengan aku kan gitu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Mas. Halo Bang. Ya juga. Halo Bang. Halo. Selamat malam Bang. Iya, Selamat malam. malam. Siap. Ya, ada Dinda. Ardiansa di bawah. Oke, silakan yang lain naik. 2000 tahun Yesus belum nongol-nongol. Sikit-sikit Yesus. Seperti ada suara, Yesus ini. Ada orang yang gondrong, Yesus pasti ini. Iya kan? Sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus.
Padahal yang datang itu bukan Yesus, cuman memakai nama Yesus gitu. Semangat malam Bu Eni. Ya, selamat malam Bang Suma. Jumpa lagi kita Ibu. Ya, Iya. Bang di sini saya cuma meluruskan saya tidak mau berdebat. Apa Masalah yang mau diluruskan? luruskan ini masalah yang di Matius itu. Saya mau ngomong dulu ya. Iya, Ini masalah silakan. Matius ini tentang Yerusalem. Itu ibaratnya diperumpamakan itu Yerusalem. Padahal itu kata-kata Tuhan Yesus, firman-Nya itu berkata itu untuk umat yang tidak percaya kepada Dia. Makanya Dia mengatakan itu, aku tidak mengenal engkau. Apa itu di Matius itu? Coba bacakan Matius, bagaimana bahasanya itu? Loh, Iya. kok Ibu ngarang Karena tapi dia Anda nggak tahu dalilnya gimana tuh? karena di Alkitab itu benar. Kalau Anda cuma menafsirkan lewat pikiran, memang akan bingung. Lalu Tapi kita tafsir harus pakai dengan apa? iman. Tidak bisa ditafsir. Ilmu dari mana lagi itu Ibu? Alkitab itu tidak bisa kita taksir cuma lewat akal pikiran, karena dia sering menggunakan itu perumpamaan. Ini Yerusalem diperumpamakan orang yang tidak mengenal Kristus itu. Sama halnya di Galatia. Ini di Galatia 3 ayat 13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat semua itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu masalahnya begini, yang disalib itu memang benar, itu orang waktu itu orang yang terkutuk, yang hina, yang penjahat kelas kakap, itu yang, tapi dia sudah buat semua demi manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah, bisa sembahyang, bisa berdoa sampai detik ini karena Yesus, karena darahnya tertumpah di kayu salib. Dia lakukan semua karena nubuat untuk penggenapan janji firman Allah. Jadi ini di dalam Alkitab ini Bang Suma, ini banyak, sedangkan Yesus saja mengajar kepada murid-muridnya. Ada itu di Alkitab waktu dia dicobai iblis. Dia dicobai iblis waktu dia puasa 40 hari 40 malam itu. Itu dia puasa, dibilang kalau engkau benar-benar anak Allah, gantung terjunlah ke atas bukit ini. Kalau engkau anak, jatuhkan dirimu di atas bumbungan bait Allah. Terus Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari daging saja. Dia tidak kontan-kontan bicara, tidak bisa begini-begini, tidak. Dia cuma perumpamakan. Sama halnya Bible ini, banyak perumpamaan, tapi itu tertuju pada orang-orang yang diri kita sendiri. Itu kalau di Alkitab itu. Memang kalau cuma dicerna secara akal pikiran manusia memang bingung. Banyak taswiran macam abang saya ikuti itu, sering menafsir ini begini, padahal itu bukan begitu. Begitu kalau di firman-Nya kita, karena kita di Alkitab itu Bang, di Alkitab itu ini ditulis begini, kita langsung mengerti bahasanya. Artinya semua kita langsung mengerti. Tidak nanti di dengan tulisan lain terus kita mau takwirkan lagi, baru mau cari-cari artinya apa itu. Kita baca ini langsung mengerti. Jadi ini di dalam Alkitab ini banyak perumpamaan saja Bang. Masalah Matius itu perumpamaan Yerusalem, itu diumpamakan dia orang yang tidak mengenal Kristus. Makanya Tuhan bilang, apa itu bilang, aku tidak mengenal engkau. Itu orang yang tidak kenal dia, yang tidak mengenal, yang bukan hidup dalam dia. Itu makanya Tuhan akan sangkali dia di akhirat nanti, karena yang akan datang kedua kali itu menurut kita itu yang akan datang kedua kali itulah Isa Al-Masih Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kali. Tiada siapa-siapa pun. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang bisa sampai di atas
Gantian Bu, ini bukan gereja dan Bu, bukan level ngajarin saya Bible. Saya lebih paham daripada Ibu. Itu Anda harus akui. Abang, Ibu ini mengerti, jangankan mengerti, untuk sekedar baca aja, kulihat itu Ibu jarang baca Bible. Kayaknya Ibu sekali setahun kalau baca untung. Dari mukanya aja kelihatan bahwa Ibu ini tidak pernah baca Bible. Cara Anda berbicara nampak kali kalau Anda itu nggak pernah baca Bible. Hanya doktrin, dogma, cari duit, capek-capek cari duit, habis itu setor ke gereja 10% dari penghasilan. Mau saya buktikan Ibu? Nih kita buktikan. Di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Tunggu, coba ulang Galatia ini tadi. Galatia 3. Nah, itulah bukti bahwa Ibu nggak pernah baca Bible. Nggak ngerti Bible. Saya mengerti Pak. Makanya Ya, kalau- saya, karena di Alkitab itu Bang Suma itu cuma banyak itu perumpamaan. Padahal Iya, itu sekarang Yesus yang berkata itu coba, seumpamanya. Kristus telah menebus Kristus telah kita. menebus kita dari hukum Taurat. Dia sudah menebus kita itu, menebus Dari- dosa kita dari hukum dari- Taurat. Nah, sekarang Dari hukum pertanyaan Taurat. saya, hukum Nah. Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk kita sudah ditebus darah Yesus telah menebus kita. Di mana Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan Ibu? Kristus baru Pak. Kristus Ah. yang menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Dengan- orang Indonesia, Ibu? Dengan menjalani Enggak, bukan di situ. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Itu sejak kapan? bukan. Ini masalah kita macam saya bilang itu kita Bang tidak bisa dengan otak. Bang. Iya, sekarang saya tanya, sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Itu hukum Taurat itu yang masih dulu-dulu Pak, diturunkan itu dulu-dulu sebelum Dulu-dulu untuk siapa? masih zaman dulu itu. Masih zaman dulu bukan zaman sekarang. Makanya Tuhan kita- Anda sudah tiga. Tuhan Anda sudah tiga, nggak bisa menghadapi saya yang cuma satu Tuhannya. Pertanyaan saya, Ibu, sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Jangan ngarang-ngarang. Sejak kapan? Sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Maksudnya Taurat itu, hukum Taurat itu untuk kita semua. Iya. Bukan untuk Indonesia. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Tidak usah dipermasalahkan masalah itu, Pak. Cuma masalah ini, bukannya ini. Inilah Abang, agama bukan, Anda. Saya bahasa katakan supaya- agama tipu-tipu. Saya tidak ada tipu-tipu. Yang bisa ditipu hanya orang yang tidak menggunakan akal kayak Ibu. Saya tidak pernah mencela agama orang lain. Bukan, saya berkata sesuai dengan fakta, bukan mencela. Oh, tidak. Yang saya katakan itu fakta, bukan mencela. Tidak. Sekarang pertanyaan Makanya saya, saya bilang, Taurat itu sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Kalau Sejak kapan? Hah? Hah? Sejak kapan? Sejak kapan? Penipu. Orang Islam itu nggak bisa ditipu dengan hanya modal rambut pirang, kacamata kuda, nggak bisa. Dulu sebelum ada Bang Suma dan timnya, bolehlah kalian nipu-nipu. Oh, selamat kita adalah Yesus yang telah menebus kita dari hukum Taurat. Prat! Sejak kapan hukum Taurat untuk orang Indonesia? Babi ngepet. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada hukum Taurat itu untuk orang Indonesia, nggak ada. Apalagi orang Indonesia Yahudi PC itu nggak ada. Pandai-pandaian, kalian hanya ingin bebas makan makanan seluruh binatang.
Kalian hanya ingin makan seluruhnya. Kalian hanya ingin minum seluruhnya. Kalian hanya ingin bebas di hadapan pencipta langit dan bumi. Sehingga kalian ngaku-ngaku Taurat itu untuk kita. Prat, pret, prat, pret, 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 pret. Inilah kalian. Hanya gara-gara ingin hidup ala binatang, hukum agamanya orang kalian klaim. Kenapa sih harus kalian itu berbohong-bohong? Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Hei, saudaraku Kristen, hukum Taurat itu tidak pernah berlaku untuk kalian. Silakan Anda makan apa yang Anda makan. Mau makan tiang pancang juga boleh. Anda mau makan jembatan juga boleh. Anda mau makan taman mini, makan. Halo, Bang. Tidak ada aturan Tuhan yang datang Halo, Bang. kepada Selamat malam, Kristen. Kenapa ngarang-ngarang nipu-nipu? Halo, Bang. Yesus mati untuk Selamat menembus kita malam, dari Bang. hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat untuk Selamat Kristen? malam, Bang. Kalau mau makan segala binatang, makan aja, jangan pakai tipu-tipu. Kalau mau hidup di bumi ini tanpa menyembah kepada Tuhan, hidup aja, nggak usah pakai tipu-tipu. Toh nggak ada aturan Tuhan kepada orang Kristen kok. Mana aturan Tuhan untuk orang Kristen? Wahai orang-orang Kristen, janganlah engkau begini. Mana ada? Yang ada yang datang aturan Tuhan kepadanya adalah orang Yahudi dan orang Islam. Kristen nggak ada aturan Tuhan di Kristen. Begitu saudaraku. Oke, silakan. Dari mana saudara Fir? Katolik, Protestan? Saya lihat dari nama aja di belakang nama itu, Pak. Oh, tanda kutub. Oke, thank you. Silakan. Ada salib itu. Iya, tanda kutub. Oke, Nah. silakan. Bang, jadi Bang, terima kasih, Bang. Siap. Dari salib di atas itu pernah ada ustadz yang mengatakan di atas salib ini nih, di atas salib ini ada jin kafir. Benar? Iya, Benar? betul. 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 Iya. Karena Karena yang tanya, disalib, dengar. Karena Sama yang tanya. disalib, dengar. Enggak, Karena yang disalib itu orang yang Dengar dulu, Bang, dikutuk dengar Tuhan. dulu. Gimana, Orang Bang? yang dikutuk Saya tadi Tuhan yang itu, orang yang dikutuk Tuhan itu adalah pelaku dosa. Pelaku dosa itu pasti ada iblis di dalam dirinya. Nah, coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70, Anda baca Yohanes 3 nomor 2. Yudas di dalam dirinya ada iblis. Yang digantung adalah pengkhianat. Yang disalib itu adalah pemakan makan suap. Berarti yang disalib ini adalah orang yang ada jin kafir di dalam dirinya. Maka yang disalib adalah manusia yang ada di dalam tubuhnya setan, iblis. Begitu, Bang. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda menyangga itu, dibuka mic-nya, saya bertanya. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis atau Tuhan? Silakan. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis atau Tuhan Elohim? Jawab. Biar kamu tahu bahwa di dalam salibmu itu ada iblis. Apa? Nah, sekarang coba Anda jawab, siapa yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Iblis atau Enggak. Tuhan Elohim? Tadi Silakan. baru saja dengar ya, saya berbicara dulu ya. Tadi baru saja dikasih kesempatan saya berbicara, makanya saya tanya, benar gak di atas salib ini Benar. ada ustadz yang mengatakan bahwa di atas Betul. Bukan Tapi- Ustadz, saya yang mengatakan. Saya Ya, barusan. Pak Zuma yang mengatakannya. Yes. Dengar dulu ini saya bicara dulu. Ya. Sebelum ada perdebatan antara Katolik dan Muslim, Ya. siapa yang mendahului atau siapa yang membuat faktor sehingga kita Muslim dan Katolik itu terjadi perdebatan seperti sekarang Kalian ini? yang mulai. Mulainya dari mana, Bang?
Kalian mencuri semua istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu yang sesuai dengan kepercayaanmu menurut rekayasa imanmu. Bang, abang tahu gak? Abang tahu gak? Apa tuh? Katolik dan Muslim itu mana yang lebih dahulu tercipta? Katolik dulu, karena memang Yesus mengatakan iblis itu Dari situ sesaman dengan ketahuan Yesus. bahwa Muslim, dengar dulu, dari situ ketahuan bahwa Muslim itu dia hanya Apa? dia hanya Dia hanya pengikut apa? dari Kristen. Kata siapa? Sekarang kita buktikan pelan-pelan. Makanya, Pelan-pelan. dengar Jangan dulu. bernarasi Ya, sendiri. dengar dulu. Saya Kamu yang tahu dengar dengan saya. saya bicara. Kamu yang dengar saya. Kita buktikan. Siapa yang mencuri sampul Islam atau Kristen Katolik yang mencuri sampul kitabnya agama lain masuk ke dalam agamanya. Kita ambil contoh. Kitabmu menyebut, kamu sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Pertanyaan saya, wahai Katolik yang lebih dulu datang daripada Islam, dari mana kau mencuri kata Alkitab itu? Jawab. Buka mulutmu, jujur, jangan kau bicara pakai hidung tapi pakai mulut. Konekkan dengan otakmu. Dari mana agama Kristen Katolik Indonesia mencuri kata Alkitab? Jawab, silakan. Mana jawabanmu, mana? Jawabanmu mana? Aku tidak mendengarkan apa-apa. Dari mana Katolik mencuri kata Alkitab? Jawab. Gak ada Katolik mencuri kata Alkitab, gak ada. Lalu dari mana kau menyebut kitabmu kata Alkitab itu, wahai pencuri? Kau dengar dulu Apa? semua. Apa? Katolik itu, Injil itu yang dicatat. Di mana kamu curi kata Injil? Dari mana kau curi kata Injil? Dari peristiwa lah, Dari peristiwa apa? Peristiwa apa? Di mana kau curi kata Injil? Semua Injil itu adalah pengalaman yang terjadi Di dari mana diri ada kata Injil di dalam kitab Katolik? Tidak ada kata Injil. Apa? Kau sadar kalau agamamu itu adalah plagiat dari Islam? Ngerti? Hah? Kata Alkitab, di mana kau rampok dari kata Alkitab? Ayo. Ini Apa? Kamu, lidahmu lebih enteng menyebut kata Alkitab daripada Biblika. Baru sadar? bukan baru sadar. Lalu Saya kenapa? tahu kok yang benar di mana. Di mana Gimana kata kita Alkitab? Dari mana kalian ngambil kata Alkitab? Ya, Masolang generasi hancur. kalian hancur. Dari mana? Dari mana kau ambil kata Alkitab? Kau sebut Injil pula tuh, kau kotori mulut kau itu. Ayo. Ayo. Tersiksa kan? Tersiksa. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya muslim bang, cuman saya mau nanya bang. Ini pada zaman Musa itu Apalah ini? Di tengah-tengah kita nunggu Kristen, tiba-tiba muncul Muslim bertanya pada zaman Musa. Baca Quran kalau Muslim. Baca Quran. Halo? Halo bang, Iya, dari mana saudara? gimana bang nggak dengar? Dari mana, Katolik atau Protestan? Protestan. Buka kamera saudara. Oh nggak bisa bang, kamera ini pengikutnya masih dikit. Oh ya? Mm-mm. Oke, maaf, diturunkan sama moderator. Silakan lagi yang lain. Saudara, kalau non-muslim jangan mengaku muslim, karena langsung diturunkan itu. Jangan pura-pura aku muslim padahal bukan, hanya karena takut ditanya.
Halo, semangat malam. Halo bang, Halo Assalamualaikum, juga. Bang. Ya juga. Saya Ivan Katolik. bang. Turun aja bang, turun banget aja bang. Islam Oh, Islam bang. thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan saudara non muslim minta permintaan. Terima kasih teman-teman yang mendukung ya. Walaupun kita masih ngantuk-ngantuk ini, tapi demi menyelamatkan teman-teman kita yang terkungkung oleh doktrin dogma, kita pun masih ada di sini. Halo, selamat malam saudara Godin. Oke, cuman naik selfie-selfie kurasa itu. Silakan teman, silakan dinaikkan lagi. Dinda Ardiansa. Gaswa. Gaswa. Lembayung, syukran. Elina Sagi, Masya Allah, luar biasa kalian. Mas Bondan, Warsina Iwan, syukran. Makmi. Ayo silakan naik teman-teman. Saudara Prasetya, apa kabar? Ada Lucifer juga di sini. Halo. Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lagi sakit ini? Iya bang. Aku Mati meja. Silakan dinaikkan lagi kalau ada apologet Kristen di bawah yang mumpuni lidahnya melilit-lilit. Kalau ada yang lidahnya kuat berputar-putar, silakan dinaikkan ke sini. Aku yakin pasti lidahnya kubuat kayak blender muter-muter. Karena tidak mungkin dia bisa keluar dari doktrin yang ada menuju kepada dalil yang tertulis. Tidak mungkin. Susah itu. Sulit. Sulit itu bisa terjadi. Mereka sudah dicetak untuk memutar lidah. Halo, selamat malam. Saudara Ridwan. Selamat malam, Bang. Halo. Selamat malam. Oke. Dinaikkan lagi, teman-teman. Silakan. Ganteng dari lahir, selamat malam. Halo. Malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana abang? Katolik, Protestan. Wis, mantap kali. Kecium ya kalau dia Islam ya. Dari aromanya ya. Bau ini, bau kurma. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Dari sekte mana bang? Halo. Dari agama mana? Alpresto, Alpresto. What's namanya ini? Halo. Hai, tanda-tanda. Alfredo. Aish, mantap kali. Halo. Malam. Malam juga. Katolik Protestan bang. Dinaikkan diturunkan, dinaikkan diturunkan. Tanya dulu agamanya. Silakan.
Yang Islam mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya teman-teman ya. Biar diskusi bisa berjalan. Bau sarung gajah duduk. Lucu Anda. Cahyono. Iya, Saudara Sandi belum ditanya, ada diturunin. Silakan Saudara di TikTok Noah, silakan. Bang Juma, kumaha? Damang. Api-api. Bang Juma, damang. Iya, damang, tenan naon. Alhamdulillah sehat, panjang umur Bang Jumanya. Ini Iya. kita on cam. Oh ya? Iya. Dari mana ini Saudara Markona? Kenapa diturunkan? Mana tahu dia non muslim. Halo Saudara Simon. Halo Bang Juma. Halo juga. Bisa buka kamera Bang? Nggak bisa Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Islam Bang. Oh, alhamdulillah. Iya. Ada yang ingin diajarin? Kupikir teman-teman netizen itu datang ke sini itu untuk nyimak, ternyata untuk tampil juga rupanya. Halo Saudara kolor hijau. Halo. Kolor hijau. Wis. Silakan teman-teman naik lagi. Beli. Buka kameranya, beli. Buka kameranya. Live tiap Silakan. hari ini kejar gift ya Bang Zuma ya. Yo, Ada kerjaan iya. Ada kerjaan ini kejar gift terus. Iya, Ada betul pemasukan sekali. dia. Iya, benar. Ada pemasukan. Benar sekali. Halo. Selamat malam, pesan khusus. Halo. Diturunkan lagi kamu. Kamu diam-diam baik. Ada Mikana di bawah. Orang manusia tanpa ilmu yang eksis itu mau ngapain di sini? Coba naik ke sini Mikana. Nggak ada, nggak berani dia. Banyak yang minta permintaan ini. Halo, selamat malam. Botol kecap. Halo. Ini giliran diam-diam nggak diturunin host. Halo, Bang Ronald Pangabean. Mahadamang. Halo. Halo, Bang. Halo. Woi. Alah. Yang bikin lama itu karena kita harus memilih di antara yang minta permintaan itu banyak muslim soalnya. Semangat malam. Semangat malam.
Halo. Gak ada suaranya, diturunin. Mampus. Ada lagi. Halo saudara Marwan. Halo saudara Marwan. Marwan Effendi. Halo. Selamat malam saudara Victor, pikiran kotor. Halo Victor. Victor, pisang hijau kotor. Banyak kali bah minta permintaan. Nggak jelas tapi. Halo. Iya halo juga bang. Oke, selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan Bang. Iya, boleh buka kameranya bang? Udah ini, Silakan. Buka kamera boleh? Iya, halo. Iya. Silakan. Bang Karel ini dari Protestan atau Katolik, abang? Protestan Bang. Protestan. Baik. Baik. Sudah tahu materi kita? Sudah tahu Bisa dijelaskan sedikit? Iya, baik. Saya jelaskan kalau di Islam itu kami beriman kepada Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel. Setelah datang kepada kaumnya menolaknya dan mencoba untuk membunuh, tetapi Nabi Isa diselamatkan kemudian oleh Allah. Nah, nanti di akhir zaman dia datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat, datang kedua kalinya, dan pada saat beliau datang tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Nah, ternyata setelah saya baca Bible di dalam Matius 23:39 pun di situ diterangkan bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu abangku. Jadi dengan perkataan Yesus seperti itu, tidak akan melihat lagi orang-orang Farisi, orang-orang yang ada pada zaman itu, tidak akan melihat Yesus lagi sampai dia datang yang kedua kalinya. Seperti itu bang. Jadi yang datang kepada Paulus ini siapa? Silakan. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf kalau penjelasan saya mungkin tidak terlalu, karena saya juga bukan ahli agama. Cuma saya tertarik dengan topik yang di atas. Ya. Dari tadi saya mengikuti. Halo. Iya, halo bang, halo. Terus bang? Iya. Maksud saya di situ. Iya. Terus? Oh gitu. Hai aku toko. Sana. Apa? Iya. Halo. Halo bang. Iya. Terus gimana? Bentar bang, bentar.
Aku Islam soalnya salah ini. Kalau saya yang nonis ya. Oh, iya iya Ah, iya. ah. Tadi sempat menjelaskan, tapi kenapa sekarang ngaku Islam? Tadi dia menjelaskan, sekarang ngaku Islam. Gimana itu teman-teman sekalian? Oh, beda orang ya? Tahu aja. Oke, Paman Sam. Ya, halo Bang Juma. Halo juga Bang. Dari Katolik Protestan Bang? Saya Protestan. Oke. Mohon izin buka kameranya. Ya, Oke, gimana Bang? makasih. Ya. Iya, terkait dengan pernyataan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu Yesus katakan di Matius 23. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat Paulus ini siapa Bang? Maksudnya engkau tidak melihat aku lagi. Ya. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kata-kata itu tertuju kepada siapa Bang? Kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, murid-muridnya, semua orang yang ada di zaman itu. Di zaman itu. Iya. Ya, jadi Paulus jumpa sama Yesus di zaman tahun berapa? Dia mengakunya di antara tahun 45 sampai 66, 48 sampai 66. Pertanyaannya, yang ditemui Paulus itu siapa? Ayatnya Yesus ketemu sama Paulus tertulis di mana Bang Juma? Di Kisah Para Rasul, pengakuan Paulus dengan muridnya, Lukas, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul. Kisah Rasul. Sahabat Elia Arslan Sukran. Oh ya. Barakallahu fiik. Silakan. Sekarang yang mau Anda bantah dari sana, apa sekarang yang mau Anda bantah dari sana? Ya, Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu kata Yesus. Berarti yang dilihat Paulus ini bukan Yesus. Maksud kataan itu tertuju kepada bangsa mana? Orang-orang Farisi. Waktunya terbatas sampai kapan? Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus? Terus kemana? Ya berarti pas saat Yesus ketemu sama Paulus, berarti dia diberkati. Udah diberkati dia sana, makanya dia bisa ketemu sama Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kapan kejadian itu terjadi? Orang melakukan pemberkatan kepada Yesus itu kapan? Diberkatilah dia. Yesus. Diberkatilah Yesus. Coba ngomong sekali. Diberkatilah. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus yang datang diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu ayatnya di ayat berapa itu? Coba saya tengok dulu kitab saya. Coba. Pemalasa. Coba di ayat berapa itu dibuat itu? Diberkatilah Yesus. Coba dulu. Matius 23:39. Bentar ya. Silakan. Matius 23:39.
Matius 23:39 gitu ya. 23:39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang kamu bahas di sana apanya Juma? Dia ini sekarang siapa dia ini? Yesus. Di mana ada di sana Yesus? Lalu siapa? Kalau untuk nama Yesus itu nggak pakai dia loh. Oh ya? Kalau ditulis dia itu nggak, kalau untuk sebutan kepada Yesus tidak ada dibilang dia. Jadi akulah dia itu siapa? Makanya jangan asal menarasikan isi Al-Qur'an, isi Bibel. Jadi dia di situ siapa? Maksud saya gini, kalau untuk sebutan Yesus tidak pernah dibilang di sana kata dia. Dan dia akan mati dan disalib, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, yang berkata ini sekarang yang membilang kata-kata ini siapa? Dan aku berkata kepadamu ini siapa? Yesus. Yesus berkata, cobalah dulu ini Yesus. Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama. Mana nyambung Juma? Nggak nyambung lah Bang Juma. Mana nyambung? Kalau sesuai dengan narasimu itu nggak nyambung itu kata-kata itu. Yang membilang Yesus, yang disebutkan Yesus juga. Engkau tidak akan melihat aku lagi, kata Yesus. Makanya saya bilang tadi yang membilang kata-kata demikian siapa? Yesus. Yesus. Nah, dan kepada Yesus juga lagi. Iya. Dari mana? Apa bedanya Tuhan turun ke bumi menjadi manusia lalu berdoa kepada Tuhan? Tuhan berdoa kepada Tuhan, gitu. Bukan gitu, dia berdoa. Jadi gimana? Bapa Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berdoa kepada Bapa di sorga. Yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan nggak dia? Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya bisa saja. Ya, bisa. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Makanya sekarang kalau makanya? Tuhan, ada berapa Tuhan? 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 Tuhan ada satu. Tadi yang berdoa Tuhan, yang dimintai juga Tuhan. Berapa Tuhan di situ? Ya. Berapa? Tetap satu. Gini saja. Endasmu. Udah jelas-jelas di situ Tuhanmu berdoa kepada Tuhan yang lebih senior. Kau bilang saat itu cocok di gereja, Kuclo. Bukan di sini. Iya, di gereja, tempatnya orang ditipu itu di situ, bukan di sini. Iya, saya terang dulu, jangan merasa kesimpulan Anda merasa benar. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan lagi, berdoa. Tuhan kemana? Roh Kudus lagi Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ya, makanya dengar dulu penjelasan orang. Pengertian apa dulu? Makanya aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sudah, nggak usah bahas itu. Pokoknya intinya Tuhanmu tiga, udahlah. Iya. Itu aja kamu tidak mau membahas pengertian Tuhan apa? Tidak ada manusia di bumi ini yang bisa dibohongi. Kalau Kristen itu Tuhannya satu, itu bohong, dusta itu. Tuhannya Kristen saya itu bilang cuma tiga.
Itu tuanya Kristen. Kamu mampu nggak berdebat sama saya? Mampu nggak Ya ini berdebat? kita sudah berdebat. Ini berdebat Matius 23 nomor 39 aja kamu bingung. Jangankan dia, 100 pun bisa Tuhan. Ya itulah Makanya saya bilang, Tuhanmu. apa dulu pengertian daripada Tuhan? Terus nggak usah kau pamer kalau begitu. Ya udah, Tuhanmu 100 sudah. Sekarang yang kita bahas Matius 23 nomor 39, bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen, yang kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Titik. Siapa bilang? Yesus? Siapa bilang itu bukan Yesus? Yesus. itu kan paradigma aja itu. Saya bilang Yesus. Yesus Itu dalam Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, aku tidak mengenal Kristen. Dah titik. Ya, di sana pengertiannya tahu enggak? Karena pengertiannya tahu itu Apalagi, di sana tahu enggak apalagi. perkataan Yesus demikian. Kenapa bisa? Siapa yang diusir? Udah gini, makanya kau dengarkan dulu cerita saya. Siapa yang diusir? Ya orang yang menganggap dia mengabdi kepada Tuhan tapi tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan kehendaknya. Iya, itu siapa? Agamanya apa? Yang tidak diterima itu yang tidak diterima Tuhan. Agamanya apa? Yesus, hah? Agamanya apa? Ya, Yang bernubuat Gini loh, mengusir sekarang setan banyak pakai nama orang Yesus itu yang agamanya apa? sekarang banyak orang yang mengaku agama Kristen, saya Kristen tapi tidak melakukan. Kristen. Udah selesai Kristen. Makanya saya bilang dulu, makanya kalau agama Kristen itu adalah agama yang sangat kuat, yang sangat konsekuen. Konsekuen. Jadi tidak bisa Anda membilang Anda sebagai pengikut agama Kristen tapi Anda tidak melakukan di dalam perintahnya. Apa perintah Yesus yang kamu lakukan? Makanya perkataan itu ada. Ya, apa perintah Yesus yang saudara lakukan? Banyak yang terpanggil tapi cuma satu. Itu ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Jadi jangan Israel sama Yesus sekarang beda rupanya. Iya, Yesus bukan untuk Kristen, Yesus untuk Bani Israel. Jangan Anda maksa. Yesus sendiri? Yesus? Jadi menurutmu Yesus yang sama Israel, Yesus dari mana itu coba? Yesus anak Maria itu hanya untuk Bani Israel. Itu bukan kan untuk Anda. Itu menurut Yesus. Menurut Yesus. Jadi Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke, jadi setelah perkembangan zaman, kenapa dia ada tertulis beritakanlah? Oh, itu bukan Yesus lagi. Siapa? Itu bukan, itu adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Siapa bilang? Yesus? Ya, kamu itu berdosa kamu Juma. Kok saya berdosa? Waspadalah, dengar. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, oke. Nah, mana Yesus palsu itu yang menyesatkan banyak orang, mana? Mana Yesus? Ya, yang tidak mengaku Yesus. Siapa yang tidak mengaku Yesus? Mana Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu mana? Yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itulah. Kenapa rupanya? Masalah generasi. Anda sanggup gak kembali ke tema ini? Sanggup. Ya sudah. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, ya, nanti Yesus bisa dilihat kapan? Jadi gini, itu pengertiannya Juma, engkau tidak akan melihat aku lagi sebelum teman-teman saya baca. Jadi maksudnya di sana Juma hanya orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan yang boleh melihat dia kembali. Itu maksudnya. Iya. itu maksud ayat daripada Alkitab Mazmur 23, Matius 23
39 itu maksud perkataannya. Ada. Demikian aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan. Oke, artinya saya tidak akan bisa melihat Yesus kalau saya tidak dengar dulu itu kan. Bisa nggak? Tapi kita mau bahas di sini, mau bahas di Matius 23:39. Kamu tidak akan Itu mau dibahas enggak? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada manusia lah dulu, buat kepada manusia. Mulai menipu. Jadi, kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Kepada siapa? Kepada orang-orang manusia, Yahudi, kepada orang Farisi yang ada pada saat itu. Bukan Ya, kepada itu kan kamu. manusia. Bukan Ya, itu kan manusia kan? Iya, Manusia tapi kan? nggak boleh pakai cara Paulus dong. Jujur aja, Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi. Iya, kepada manusia kan? Kepada manusia. Manusia juga kan? Kamu sengaja mengatakan kepada manusia agar kau bisa masuk ke situ juga. Pret! Emang orang Yahudi nggak manusia? Lah, kalau kau mengatakan manusia, itu kesempatan kau memasukkan dirimu nanti ke situ. Pret! Oke, saya ikut. Nah, orang Farisi kan? Yahudi. Orang Farisi, yuk. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, lalu kapan bisa orang-orang Farisi ini melihat Yesus lagi? Kapan? Pada saat dia percaya kepada Yesus. Setelah Yesus terangkat, ini penghakimannya. Ya, kamu dikasih penjelasan. Kamu dikasih penjelasan ketawa. Kamu nanya saya jawab ketawa. Baca dalil. Baca dalilnya. Itu kan udah tertulis. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang Paulus mengaku melihat Yesus. Oke. Ada nggak Paulus berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Sekarang pertanyaan Bang Juma, kapan lagi ketemu sama Yesus gitu kan? Iya. Orang-orang Farisi ini kapan lagi bisa melihat Yesus? Iya. Pada saat apabila dia percaya kepada Yesus, dia akan bertemu dengan Yesus kembali seperti apa yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kan lambung Juma? Baca dalilnya kawan. Iya. Itu baca dalilnya, baca dalilnya, baca dalilnya. Dalil apanya Juma? Matius 23:39 itu, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, adakah Paulus berkata seperti itu kepada Yesus? Sekarang kalau aku datang kepada Yesus mengakui dia sebagai raja, aku bisa bertemu sama dia. Loh, kenapa? Karena dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana salahnya? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang datang kepada Paulus? Yang datang kepada Paulus? Tuhan Yesus. Loh, katanya Yesus kau tidak akan melihat aku lagi. Gini loh Juma, makanya sambungannya itu kau sambungkan. Sambung. Kau lanjutkan sambungannya Juma. Ya, makanya saya kamu yang nggak bilang. ngerti gini loh. Sampai hingga engkau berkata. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Paulus pernah berkata begitu enggak? Sekarang di sana kan Paulus orang yang percaya kepada Tuhan, makanya bisa jumpa sama Tuhan Yesus. Paulus pernah berkata enggak, diberkatilah Yesus? Pernah enggak? Aduh. Sekarang yang mana yang mau kita bahas? Kau bilang Matius 23:39. Iya. Engkau tidak akan melihat aku lagi
hingga kamu berkata Gini loh, diberkatilah Juma. dia yang Gini loh. datang dalam nama Tuhan. Gini loh, Bang Juma. Ada enggak Paulus berkata diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Gini loh Bang Juma. Ada enggak? Tadi Bang Juma aja membahas Matius 23:9. Ya itu makanya kutanya, ada enggak Paulus mengaku Enggak. diberkatilah Yesus Sekarang, yang Kak. datang dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus mengaku begitu? Ada enggak? Bukan dia ada ngomong kayak gitu sekarang. Tadi kan Anda menanya sama saya. Terus Ada siapa enggak Paulus? Ada enggak Paulus Ada berkata siapa yang bertemu sama diberkatilah? Paulus? Saya tanya Yesus. Nah, kalau Yesus berarti orang itu Paulus itu harus berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan. Ada enggak Paulus berkata begitu? Makanya pengertian dari Alkitab ini Juma, Matius 23:9 ini bukan demikian pengertiannya. Kamu Setelah tidak Yesus akan berkata, melihat aku lagi hingga kamu berkata Ya. diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kau tidak akan melihat aku lagi. Nah, kau mengatakan bahwa Ya. Paulus melihat Yesus. Ada enggak Paulus mengatakan diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan? Ada enggak Paulus berkata begitu? Karena Paulus sudah diberkati sama Tuhan, makanya dia bisa bertemu Juma. Itu makanya kalau mengerti Alkitab itu harus pakai Ongol-ongol. Nah, apa pusing kamu? Karena Yohanes sudah diberkati saudara. Yesus, makanya dia juga sebagai rasul. Maaf, Makanya dia boleh maaf. Belajar lagi, masuk sekolah minggu, daftar. Jangan naik di Komal, Bang Suma. Belajar dulu 400 tahun. Belajar Bible 400 tahun, habis itu Anda kesini. Enggak, belum layak berdiskusi. Halo, semangat malam. Saudara Ato, sahabat Marsha, syukran. Saudara Ato. Halo, Saudara Ato. Ucok Medan, selamat malam. Halo Bang. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Aku Islam Bang. Alhamdulillah. Durian Ucok. Ya, tapi bukan durian ucok Bang. Bukan durian Ucok. Selamat malam Bantakur. Malam kakak, malam. Dari Katolik Protestan. Protestan kak. Boleh buka kamera. Ya mantap. Di Papua ini kakak. Saya. Oke. Udah dengarkan tadi penjelasan saya terkait dengan Al-Quran, dengan Matius? Udah bang. Oke. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya. Abang semua di sini, cuma saya ingin bertanya. Bang Afida, saja, barakallah fik. Hah? Saya cuma ingin bertanya saja, boleh bertanya. Apa itu? Apa abang semua ini tahu mendalam tentang Nabi Isa, apa Tuhan Yesus? Insya Allah saya tahu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kenapa rupanya? Gimana? Kenapa menurut apa Bang Suma Nabi Isa maksudnya tidak, Bang Suma tidak mengaku bahwa Nabi Isa itu anak Allah, anaknya Bapa di surga. Karena karena Allah itu tidak memiliki anak dan Allah itu bukan makhluk sampai dia harus beranak. Itu Bang. Tapi ada itu ada itu mujizat yang dibuat oleh Nabi Isa. Iya, itu mujizat sebagai manusia, sebagai nabi dari Tuhannya. Makanya dikatakan biiznillah. Dia melakukan mukjizat atas izin Allah.
Gitu Bang. Terus? Ya, tapi Nabi Musa, Nabi Abraham, tapi tidak sama seperti Nabi Isa untuk memberikan mujizat begitu, tidak sama seperti Nabi Isa. Iya, masing-masing nabi mujizatnya beda-beda. Terus bisa membangkitkan orang mati juga bisa. Iya, masing-masing nabi bisa mujizat masing-masing sesuai dengan zamannya yang diberikan Tuhan kepadanya. Terus? Ya, masuk. Nah, ada lagi? Juga. Ya, oke sudahlah Bang semua, turunkan aku sudah, turunkan gue sudah Bang. Oke. Oke, terima kasih Bang semua. Terima kasih juga, makasih Bang Takur. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Silakan. Makasih Bang Takur. Halo. Halo juga, Saudara Yohanes. Malam Bang Juma. Malam juga. Silakan buka kamera. Salah menuai ibadah puasa. Iya, makasih. Bang Juma izin, saya punya akun itu terlalu banyak pesan di TikTok, Kak. Habis mereka blokir. Oh ya? Iya Bang Juma, nggak bisa mau live atau gimana, nggak bisa Bang Juma. Buka kamera abang bisa? Nggak bisa Bang Juma, nggak bisa. Saya udah 2 hari ini. Katolik atau Protestan Abang Yohanes? 4 hari mereka kasih waktu. Oh gitu. Iya Bang Juma. Katolik atau Yo, Protestan? Saya Katolik Bang Juma. Oh Katolik. Bagaimana Iya Bang Juma. dengan Matius 23 itu Bang? Saya nggak ke situ Bang Juma. Kenapa? Saya nggak ke situ, saya tanya Bang Juma. Terus? Yang saya mau tanyakan Bang Juma begini. Kenapa pergi? Bertanya dulu. Silakan teman non muslim yang mau naik lagi, silakan. Semangat malam Saudara Bentair. Halo. Halo Bang. Halo, selamat malam juga. Oke, dari mana? Katolik, Protestan? Halo? Protestan atau Katolik, Bang? Halo? Semangat malam, Bang Alex. Halo? Tidak bisa bicara juga, bisu juga teman-teman.